Oke, sebelum lanjut ke video, yang pertama-tama saya ingin membuat disclaimer dulu bahwasanya semua servis yang saya lakukan ini semata-mata adalah cara saya, dan saya pribadi termasuk di konten-konten ini tidak bertanggung jawab terhadap apapun kerusakan yang terjadi apabila kalian atau para subscriber melihat video-video kami. Ini adalah cara yang kami lakukan. Kalian bisa tiru, bisa juga kalian abaikan, karena ini hanya sedikit memberikan informasi saja bagaimana dan apa langkah-langkah yang saya lakukan ketika mendapati servisan sebuah laptop ataupun netbook. Oke, di video kali ini saya punya sebuah notebook. Ini adalah Asus X200MA. Ini pada awalnya divonis mati total karena tegangan masuk 19 volt masuk, 3 volt dan 5 volt itu awalnya tidak keluar. Dan ini servis paling gokil yang saya lakukan karena apa? Ini saya tidak melakukan apa-apa. Ya, istilahnya hanya bersih-bersih saja. Kemudian saya bersihkan karena memang awalnya itu kotor. Pada awalnya ini saya colokkan itu tidak ada pergerakan ampere dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun setelah saya bersihkan, ini kemudian bisa hidup, bisa tampil sebagaimana biasanya. Namun ada satu masalah di sini. Ketika saya perhatikan lama sekali, ternyata kipasnya ini tidak menyala. Kita perhatikan di sini, kisi-kisi kipasnya hanya diam saja. Terlihat bukan? Nah, ini masalahnya ada pada bagian kipas. Nah, jika kipas tidak menyala, ini penting ya teman-teman perhatikan. Karena jika nanti kipas tidak menyala, itu akan berefek pada overheat atau panas yang berlebih. Jadi fungsi kipas di sini ini bukan untuk meniup mainboard di dalam supaya menjadi dingin, tidak. Justru kipas ini menyerap panas yang dihasilkan dari PCB itu dibuang keluar. Nah, seperti itu ya. Jika kipas ini atau fan ini tidak menyala, maka kipas ini tidak bisa mengantarkan panas atau membuang panas yang dihasilkan mainboard itu keluar. Akibatnya apa? Lama-kelamaan nanti mainboard menjadi panas dan overheat. Jika overheat nanti berakibat pada laptop restart atau mati sendiri atau bahkan blue screen. Jadi kipas ini harus menyala normal seperti mana biasanya. Oke, di video kali ini kita akan tuntaskan masalah ini. Jadi bagaimana caranya supaya kipas ini bisa menyala, dan ini servis yang paling gokil menurut saya karena di sini saya tidak menggunakan solder uap, tidak menggunakan solder biasa, hanya menggunakan tang. Nah, perhatikan ya, kita menggunakan tang saja sudah bisa membuat laptop ini menjadi normal. Dan ini cara saya, kalian boleh tiru dan boleh juga diabaikan. Oke, kita matikan dulu power off. Dan kita akan perhatikan nanti ke jalur kipasnya. Oke, kita perhatikan pada bagian kipas ini ada terdiri dari 4 buah kabel. Ada warna biru, ada warna kuning, warna merah, dan warna hitam. Nah, di sini saya menggunakan tang potong, tang cutter seperti ini. Saya akan putus jalur yang warna biru. Jadi ada 4 buah kabel. Satu kabel saja yang saya putus itu pada bagian yang warna biru. Nah, saya menggunakan tang potong seperti ini, jadi tidak perlu menggunakan solder uap ataupun solder panas. Ini kita perhatikan, yang biru ini sudah saya potong. Ya, kita zoom dulu supaya lebih jelasnya. Baik, kita perhatikan di sini ya, kabel yang warna biru ini sudah kita potong. Kalian perhatikan di sini sudah putus. Selanjutnya nanti kita akan tes dulu, kita akan coba hidupkan apakah kipasnya bisa menyala dengan normal. Jika menyala, nanti kabel yang kita potong itu kita isolasi atau kita lem supaya tidak mengganggu komponen yang lain. Selanjutnya kita tekan power on, dan ternyata kipasnya menyala dengan normal. Ya, ini jadi hidup ya. Perhatikan saja, kisi-kisinya ini sudah tidak terlihat dan nampak berputar. Bagaimana servisannya? Cukup gokil bukan? Hanya dengan menggunakan tang potong saja, ini solvet.
Ini boleh kalian tiru, boleh juga kalian abaikan karena ini cara saya. Jadi jika bermanfaat silahkan dukung terus channel kami dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan notifikasinya. Oke, demikian sedikit informasi servis Asus X200MA kipas mati total. Selamat mencoba dan semoga sukses.